Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahid Khairul Huda, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Bersama rekan saya, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nasris Panggang, saya guru seni budaya. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu praobservasi sebagai berikut. Praobservasi. Ya, selamat pagi Bu Lasri. Selamat pagi Pak Wahid. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat. Sendiri gimana kabarnya? Ya, saya juga baik Bu. Di hari ini ya Bu, kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan observasi kita ini Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana nanti yang akan Ibu masuki untuk kegiatan supervisi nanti Bu? Saya di kelas 9, karena itu yang saya ambil untuk pelajaran tertentu. Materi apa yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran nanti Bu? Seni musik, materinya itu bernyanyi secara sore. Bernyanyi secara sore ya. Kapan kira-kira kita akan melaksanakannya Bu? Mungkin hari Senin. Berarti lusa ya Bu? Iya, lusa. Berarti lusa, oke. Oke, sepakat ya Bu, kita laksanakan kegiatan di hari Senin. Sepakat Pak. Baik Bu. Lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai nanti dalam kegiatan supervisor nanti Bu? Kalau tujuan saya, murid nanti dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain, dan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok yang lain dengan baik. Jadi bagian mana nanti yang kira-kira akan saya amati Bu? Mungkin pada bagian ini Pak, aktifkan siswa pada saat berdiskusi, di mana siswa mampu berdiskusi, mampu mempresentasikan, dan mampu menanggapi kelompok yang lain. Kemudian selama ini siswa saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa gitu Pak yang aktif dan mampu menanggapi kelompok yang lain. Hanya beberapa, nggak semuanya lah berarti kan? Iya. Oke, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa ini agar Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada teman kelompoknya yang lain? Kalau rencana saya Pak, saya mau menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat, namun tidak mau atau mungkin kurang percaya diri untuk mengungkapkannya. Mungkin disebabkan siswanya takut salah gitu. Sehingga dengan strategi ini saya harapkan semua siswa mampu berperan aktif dan berdiskusi sehingga bisa mengungkapkan pendapatnya. Lalu harapannya nih setelah kegiatan praobservasi kita ini kira-kira apa Bu? Kalau harapan saya Pak, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif dan itu tadi Pak, terutama mampu menyampaikan pendapat mereka dengan baik. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasi kita. Semoga nanti supervisinya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita yang diinginkan gitu Bu. Terima kasih banyak Pak Wahid. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke. Sekretaris mana tadi? Hadir semua? Hadir. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Yesus, terima kasih berkat-Mu telah mengantar kami sampai ke sekolah ini dengan aman dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran kami. Berilah kami kebenaran agar dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional.
Oke. Gimana? Keren ya? Oke, nanti tanggapannya ya. Disimpan dulu tanggapannya. Oke. Sekarang video yang kedua atau beberapa kelompok. Ini kelompok yang pertama, Rachel, Rizky Ananda, Regina, Reulina, Rejekinta. Kelompok yang keempat, Rolida, Rosa, Ruth, Santo, Saskia. Oke, sekarang silakan bergeser sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bu kasih waktu 1 menit. Sekarang coba 1 orang per kelompok boleh maju ke depan. 1 orang per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ada 7 kriteria yang harus kamu amati. Silahkan diisi mulai dari kriteria yang pertama sampai ke kriteria yang ke-7. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, siapa saja tadi anggotanya, ditulis namanya ya. Memberikan pendapat jangan sampai berantem, ya. Gimana? Enggak, di sini aja. Tulis nama kelompoknya dalam kurung nama-nama kalian. Kalian kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Gimana, udah selesai? Tulis namanya, nama anggotanya. Oke, kelompok 4 udah selesai, tinggal 3 kelompok lagi. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi. Kelompok udah selesai, kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 4, kelompok 2 juga sudah, kelompok 1. Oke, berarti semua kelompok sudah selesai ya. Oke, sekarang waktunya kita akan presentasi. Boleh semua hadap ke depan? Boleh semuanya hadap ke depan? Oke, sebelum kita presentasi, Ibu akan buat satu game ya. Paham ya? Coba kita baca dulu sama-sama petunjuknya. 1, 2, 3. Hijau, merah, biru. Ulangi. Hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Betul? Betul. Oke, kasih tepuk tangan buat Yohana. Berarti Yohana masih konsentrasi. Oranye, ungu, coklat.
kuning, oranye, hijau. Oh. Kuning, oranye, hijau. Kuning, orange, hijau. Betul itu? Betul. Kasih tepuk tangan buat Mandala. Oke. Artinya satu kelas ini masih konsentrasi. Oke. Buat yang lain, jika temannya maju ke depan, diperhatikan. Ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Ya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanya. Oke, kelompok 4 siap ya? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu kriteria pengamatan tentang sikap bernyanyi. Penyanyi solo yang pertama itu sikap bernyanyinya itu duduk dan tidak tegak. Sedangkan penyanyi solo yang kedua berdiri dan tegak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana gerak mulut yang benar saat bernyanyi? Gerakan mulut yang benar saat bernyanyi itu adalah mulut harus terbuka lebar. Iya, supaya kata atau lirik yang dinyanyikan itu bisa terdengar jelas oleh para pendengar. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah bagus ya. Jadi tadi kamu sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Saya ingin bertanya, Bu, kenapa saat bernyanyi ada penyanyi yang terdengar indah didengar dan ada penyanyi yang tidak terlalu indah untuk didengar, Bu? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada dua karakter penyanyi tadi? Karena setiap orang dikasih Tuhan talenta yang berbeda-beda. Oke, berarti ada 5 ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Coba satu orang yang bisa menyimpulkan keseluruhan 5-5-nya. Itu di banyak kesimpulan dari
pembelajaran kita hari ini adalah kita harus bernyanyi sesuai dengan tema dan kita harus memenuhi kriteria nyanyi solo supaya dapat enak didengar oleh para pendengar. Oke, kasih tepuk tangan buat Rebulina. Jadi inti dari pelajaran kita hari ini adalah harus bernyanyi dengan ekspresi yang bagus, pernapasan yang bagus, artikulasi yang bagus, praseringnya juga harus bagus, dan sikap badannya juga harus rileks ya. Itu inti dari pelajaran kita hari ini. Jadi Ibu sangat senang pelajaran kita hari ini semuanya berperan dengan baik. Setiap kelompok sudah berperan dengan baik dan mempresentasikan hasil pekerjaannya juga dengan baik. Untuk pertemuan kita minggu depan kita akan praktek bernyanyi secara solo. Jadi tugasmu di rumah nanti akan Ibu kirimkan link. Boleh kamu tonton itu. Demikian materi kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti. Ya, terima kasih Rehulina. Boleh silakan disimpan bukunya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahid Khairul Huda, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini bersama rekan saya Ibu Lasri Sitanggang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini adalah tahapan terakhir dalam observasi. Tujuan dari pasca observasi ini adalah merefleksi hasil pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Ibu Lasri. Oke, langsung saja ya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Wahid. Oke, akhirnya kita sudah masuk ke kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Ibu apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Saya juga baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu? Ya, kalau sekarang perasaan saya sudah lega Pak. Ya, bahagialah karena prosesnya berjalan dengan baik. Ya, lalu menurut Ibu apakah proses pembelajaran yang sudah berjalan sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan? Sesuai Pak, sesuai ya. Lalu hal-hal apa aja nih yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin? Yang membuat saya merasa lega, merasa puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan gitu Pak, dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dan kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok yang lain. Temannya gitu ya? Iya. Namun yang membuat saya masih kurang puas gitulah Pak. Masih ada beberapa siswa yang sibuk sendiri gitu, sibuk sendiri dan kurang aktif dalam diskusi kelompok. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda gitu Pak. Oke. Ya, dari pengamatan Ibu nih, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu kemarin Bu? Ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman tadi Pak. Oke Bu, lalu apa kira-kira yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran tadi kemarin Bu? Kesulitan ya Pak, Ya. Kalau yang saya lihat kesulitan siswa saya saat pembelajaran yaitu membutuhkan contoh langsung gitu Pak, contoh nyata yang langsung yang bisa untuk lebih menguatkan pemahaman mereka agar lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan. Kalau kesulitan Ibu sendiri apa kira-kira? Saya kesulitan dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik yang beragam, yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya yang mereka inginkan, dan kurang memberi itu tadi Pak, contoh langsung dalam mendemonstrasikan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke,
kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadi alternatif nih mengatasi kesulitan yang udah Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya kan lebih mungkin belajar lah gitu ya Pak, belajar sama guru yang lain, guru senior, sehingga mampu menyusun RPP yang berbeda, berdiferensiasi ya Pak, sehingga keberagaman gaya belajar siswa tadi lebih terpenuhi, sehingga berdampak pada hasil belajarnya Pak. Itu ya Bu ya, nanti bisa berdampak pada hasil belajarnya yang kita inginkan gitu ya. Iya. Lalu hal-hal apa saja nih yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan kemarin Bu? Mungkin saya lebih mempersiapkan diri lagi Pak, belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang memenuhi ya kebutuhan semua siswa lah gitu kan Pak, yang berdiferensiasi. Oke. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu? Pertemuan kedepannya lah nanti. Untuk ke pertemuan kedepannya itu tadi lah Pak, mempersiapkan diri supaya bisa membuat RPP yang lebih baik sesuai dengan karakteristik ya peserta didik gitu. Berdiferensiasi tadi ya Bu. Iya. Gaya belajar mereka gimana sesuaikan. Iya. Oke, mungkin itu aja Bu. Saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Lasri atas waktunya. Selamat siang Bu.